Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Pak Adit di materi jaringan komputer. Ini merupakan video kelima dari seri mata kuliah jaringan komputer. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai jaringan LAN berbasis nirkabel atau wireless LAN. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materinya ya. Jadi, materi kali ini kita akan membahas tentang jaringan area lokal berbasis nirkabel atau yang sering disebut dengan wireless LAN, disingkat dengan WLAN. Merupakan salah satu teknologi dalam jaringan komputer yang mampu memberikan solusi penggunaan jaringan LAN secara mobile. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Definisi dari wireless LAN ini sendiri adalah sebagai salah satu jaringan bertipe nirkabel atau bisa disebut juga wireless local area network. Batasan jaringan dari penggunaan wireless ini hanya terbatas di sebuah area yang kecil saja. Jaringan nirkabel seperti wireless LAN memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Biasanya jaringan wireless LAN atau WLAN ini dapat ditemukan di beberapa fasilitas publik seperti sekolah, pelabuhan, hotel, kampus, tempat wisata, dan lain-lain. Gelombang elektromagnetik ini memancarkan gelombang pada radius tertentu yang apabila dilukiskan akan membentuk sebuah bola, sehingga perangkat yang berbeda dalam batasan area tersebut dapat menggunakannya dengan bebas dan tidak terpaku pada satu tempat. Biaya yang diperlukan untuk instalasi perangkat WLAN ini jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan kabel. Meski begitu, penggunaan jaringan nirkabel lebih rentan terhadap gangguan dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel, sehingga kecepatan bandwidth menjadi lebih tidak stabil. Meskipun jaringan nirkabel dengan menggunakan wireless semakin marak, namun untuk terhubung dengan kecepatan tinggi tetap membutuhkan kabel. Jika ingin menginstal WLAN, terdapat beberapa komponen yang harus disiapkan. Beberapa komponen untuk memasang WLAN tidak memerlukan biaya yang mahal, tapi harga akan berbanding lurus dengan kualitas perangkatnya ya. Jadi ini beberapa komponen yang diperlukan untuk melakukan instalasi jaringan WLAN ini sendiri. Yang pertama, itu ada PC atau desktop, atau kita dapat menggunakan laptop atau notebook juga. Kemudian ada mobile, dapat menggunakan tablet atau smartphone. Nah, perangkat seperti smartphone dan personal computer atau desktop ini digunakan sebagai alat untuk mengakses internet atau jaringan dengan cara menghubungkannya dengan signal wireless. Nah, selanjutnya ada wireless access point, berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, yaitu sinyal radio tadi, elektromagnetik menjadi sinyal digital yang dipancarkan melalui sebuah pemancar. Kemudian sinyal tersebut disebarkan dengan menggunakan antena yang ada di gambar, itu ada antenanya dipancarkan sinyalnya. Nah, penggunaan antena ini sendiri juga akan mempengaruhi radius yang dapat dijangkau oleh sinyal. Semakin tinggi atau panjang antena yang dimiliki oleh access point ini, maka semakin jauh pula radius sinyal yang dapat dipancarkannya. Selanjutnya, ada wireless PCI adapter, yaitu merupakan perangkat yang dapat ditanamkan ke dalam motherboard PC menggunakan slot PCI. Jadi kalian boleh lihat PC kalian nanti kalau punya PC di rumah atau desktop. Itu casingnya buka, lihat motherboardnya. Coba lihat di bagian bawah prosesor itu ada slot-slot yang bisa dipasang perangkat-perangkat seperti PCI wireless adapter ini, atau bisa dipasang menggunakan VGA. Tapi biasanya untuk PCI itu dia khusus sendiri slotnya. Nah, selanjutnya ada wireless USB adapter. Wireless PCI adapter dan wireless USB adapter merupakan WLAN interface atau wireless LAN interface yang berfungsi untuk menangkap sinyal yang dipasang pada smartphone atau pada komputer. Untuk menggunakan jaringan internet yang dipancarkan melalui WLAN, seringkali kita harus memasukkan sebuah kata sandi. Jadi kata sandi tersebut dipasang dengan tujuan agar sinyal wireless tidak digunakan oleh sembarangan orang. Nah, berikut ini ada teknologi dari WLAN. Nah, dalam teknologi WLAN ini menggunakan teknologi IEEE 802.11 yang umumnya digunakan adalah IEEE 802.11b yang sering kita gunakan pada access point yang dijual bebas. Nah, IEEE 802.11 merupakan serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer WLAN di frekuensi 2,4, 2,6, 5, dan 60 GHz. Nah, terdapat dua buah mode operasi dasar dalam IEEE 802.1. Yang pertama itu ada ad hoc, yang kedua itu ada interface. Nah, ad hoc ini sendiri itu menggunakan file data di mana file data ditransmisikan langsung oleh unit seluler secara peer-to-peer.
Sedangkan infrastruktur komunikasi dilakukan oleh unit seluler melalui access point yang berfungsi sebagai jembatan ke jaringan lain. Nah, jadi jaringan komunikasi yang dilakukan menggunakan wireless LAN cenderung lebih bebas dan fleksibel, sehingga terdapat kemungkinan bahwa koneksi yang dibuat akan digunakan oleh orang lain pula. Jadi oleh karena itu, terdapat beberapa mekanisme enkripsi untuk mencegah masuknya penyusup. Paling tidak ada dua jenis enkripsi yang sering digunakan, yaitu yang pertama, Wired Equivalent Privacy dan Wi-Fi Protected Access atau WPA. Nah, ada beberapa terminologi dalam teknologi WLAN. Yang pertama itu ada STA, atau stasiun, singkatan dari station. Semua komponen atau perangkat yang saling terhubung menggunakan jaringan nirkabel atau WLAN. Kemudian yang kedua ada WNIC, yaitu singkatan dari Wireless Network Interface Controller, merupakan pengontrol jaringan yang berbasis wireless radio. Nah, jadi semua stasiun yang ada dan saling terhubung dilengkapi dengan WNIC. Nah, jadi wireless station dibagi menjadi dua bagian, yaitu client dan wireless access point. Stasiun pangkalan untuk jaringan nirkabel berupa access point, biasanya berbentuk wireless router. Wireless router akan mengirimkan gelombang radio yang akhirnya ditangkap oleh klien. Klien yang dimaksud dalam tahap ini adalah perangkat seperti smartphone maupun PC atau desktop. Nah, berikut ada kelebihan dari jaringan WLAN ini sendiri atau wireless LAN. Yang pertama itu mobilitas yang tinggi. Pengguna dapat menggunakan wireless LAN untuk mobilisasi kegiatan yang mereka lakukan. Pada zaman sekarang ini, penggunaan koneksi internet semakin pesat sehingga penggunaan WLAN menjadi semakin penting. Hal tersebut didukung oleh pemasangan perangkat WLAN yang tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan dapat ditemukan dimanapun. Yang kedua, itu instalasinya mudah dan murah. Jaringan WLAN dapat digunakan menjadi salah satu alternatif untuk menghubungkan perangkat smartphone dan PC. Nah, jadi instalasi perangkat yang digunakan untuk menggunakan WLAN ini dapat digunakan dengan mudah dan dalam waktu yang sangat singkat. Dana yang diperlukan untuk memasang instalasi ini juga tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal. Cukup kita beli aja satu buah access point, punya perangkat seperti komputer, smartphone, kemudian tablet, personal computer, laptop, dan lain sebagainya. Itu bisa langsung dikoneksikan menggunakan access point ini. Tidak perlu menggunakan kabel-kabel lagi. Yang ketiga, kelebihan dari jaringan WLAN ini adalah fleksibel. Pengguna tidak perlu berdiam di suatu tempat untuk terhubung dengan jaringan wireless ini sendiri. Nah, jadi pengguna dapat berpindah-pindah tempat meskipun dalam radius tertentu. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan jaringan yang menggunakan kabel. Kalau kita menggunakan kabel, di mana posisi letak kita bekerja, dipasangi kabelnya di situ, kita tidak dapat bergerak kemanapun. Kita hanya statis di tempat di mana dipasang atau diinstal kabel tersebut. Nah, kekurangan dari jaringan WLAN ini sendiri adalah yang pertama, kerahasiaan kurang terjamin. Kerahasiaan data yang kita gunakan sangat kurang dalam penjaminannya. Meskipun terdapat sistem enkripsi data, namun tetap saja enkripsi tersebut masih bisa dijebol. Salah satu contohnya, banyak kasus Wi-Fi orang itu passwordnya dijebol. Ya, ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menjebol atau membobol password Wi-Fi ya. Kalian bisa searching di internet, itu pasti ada. Selain itu, data komunikasi berupa teks dan percakapan juga bisa disadap dengan menggunakan alat khusus. Yang kedua, sinyal sering terganggu. Jadi, salah satu masalah yang timbul apabila menggunakan jaringan WLAN ini adalah sinyal. Sinyal sangat sering terganggu oleh cuaca, dingin, angin, dan berbagai jenis lainnya. Karena sinyal yang digunakan menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik, signal tersebut sulit melewati pembatas yang terbuat dari logam. Jadi, kalau misalkan ada dindingnya itu ada logamnya, maka kemungkinan besar jaringan yang dipancarkan menggunakan wireless LAN ini dia tidak akan sampai atau terputus di tengah jalan. Nah, selanjutnya aplikasi jaringan WLAN. Nah, jadi aplikasi dari sistem jaringan WLAN atau wireless LAN ini sebenarnya sangat luas atau sangat banyak ya. Jadi WLAN ini dikenal secara luas untuk menghubungkan perangkat smartphone atau PC dengan koneksi internet. Penggunaannya untuk jaringan internet sangat menguntungkan karena sifatnya yang fleksibel. Pengguna dapat menggunakan internet meski tidak berdiam dalam satu tempat saja. Jadi, salah satu contohnya kita menggunakan provider, sebut saja IndiHome. Jadi, IndiHome itu sudah menggunakan teknologi wireless LAN untuk langsung ke konsumen. Namun, masih menggunakan kabel untuk koneksinya. Jadi, dari pusat yang penyedia jaringan ini sendiri,
itu masih menggunakan kabel fiber optik untuk mengirimkan sinyal data ke access point yang ada di rumah-rumah pelanggannya. Nah, dari access point itu, pelanggan tidak perlu menggunakan kabel lagi untuk menikmati fasilitas internet. Jadi cukup menggunakan access point, dihidupkan saja WiFi kita, dia langsung terkoneksi. Tapi biasanya sudah ditanamkan di dalam access point-nya itu password agar tidak mudah dibobol oleh orang lain atau tidak digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk wireless LAN ini. Jika ada pertanyaan atau ada materi yang kurang jelas, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah, atau kita bisa diskusi di grup Discord ya. Jadi sampai sini dulu video kali ini. Tetap jaga kesehatan, hindari keluar rumah jika nggak penting-penting banget, rajin-rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat dan bergizi, jangan lupa tetap pakai masker baik di rumah maupun keluar rumah. Dan jangan lupa like video ini dan video saya yang lain, komen dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.